Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Syakira Ramadhani dengan NIM 25501910042. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis sekaligus tugas hasil laporan mengenai analisis kualitatif senyawa anorganik dengan menggunakan metode klasik. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dua hal utama, yaitu analisis natrium tetaborat untuk identifikasi kation natrium dan anion borat, serta analisis cemaran logam tembaga dalam simplisia kunyit. Nah, teman-teman, seluruh rangkaian ini saya lakukan berdasarkan prinsip reaksi kimia spesifik untuk mengidentifikasi ion dalam sampel sehingga kita dapat mengetahui kandungan zat secara kualitatif. Baik, teman-teman, lanjut saja ke pembahasan yang pertama mengenai prinsip dan tujuan natrium tetraborat dan cemaran tembaga dalam kunyit. Baik, untuk prinsipnya, yaitu analisis ini didasarkan pada reaksi kimia spesifik dan perubahan fase, seperti pembentukan gas volantil atau endapan. Kita akan menguji natrium tetraborat melalui identifikasi ion penyusunnya, serta mendeteksi cemaran tembaga Cu2+ pada kunyit menggunakan skema pemisahan logam berat. Nah, teman-teman, masuk ke dalam tujuan natrium tetraborat dianalisis, yaitu untuk mengidentifikasi keberadaan ion Na+ dan anion borat dalam natrium tetraborat menggunakan analisis kualitatif klasik. Untuk tujuan pada cemaran tembaga dalam kunyit itu adalah untuk mendeteksi dan mengonfirmasi adanya cemaran ion Cu2+ dalam simplisia kunyit, dan menggunakan metode analisis kualitatif klasik berbasis grid analytical chemistry. Baik, kita mulai ke dalam tahap yang pertama, yaitu natrium, kation natrium. Nah, di sini kita memakai tiga uji. Di sini ada uji organoleptik, ada uji reagen, dan ada uji nyala. Baik, yang pertama di sini ada uji organoleptik. Pada prosedurnya yaitu sampel diambil secukupnya, kemudian diletakkan di kaca arloji, lalu kita amati dengan panca indera secara visual. Nah, pada uji organoleptik ini tidak diperlukan atau diamati tanpa perlakuan secara kimia. Nah, dari hasil pengamatan tersebut terlihat bahwa sampel berbentuk kristal halus atau serbuk berwarna putih dan tidak berbau. Nah, untuk tujuan dari uji organoleptik ini adalah untuk mengetahui sifat fisik awal sampel dan memberikan gambaran bahwa sampel kemungkinan merupakan garam anorganik. Namun, hasil ini belum bisa memastikan bahwa itu natrium tetraborat karena banyak sekali garam lain juga memiliki ciri yang sama, sehingga hanya digunakan sebagai tahap awal ataupun screening. Nah, teman-teman, selain itu juga uji organoleptik tidak dilakukan pada aspek rasa. Mengapa hal itu? Karena dalam analisis kimia, dalam hal mencicipi itu tidak diperbolehkan karena alasan untuk keselamatan. Nah, oleh karena itu, uji organoleptik hanya dibatasi pada pengamatan bentuk, warna, dan aroma tanpa melibatkan indera perasa. Nah, sebelum kita memasuki uji yang selanjutnya, perlu teman-teman pahami, di sini kita tidak melakukan uji pemanasan. Mengapa? Karena hal ini pada ion Na+ tidak menunjukkan perubahan yang khas ketika dipanaskan tanpa reaksi. Setelah itu, seperti perubahan warna atau pembentukan residu tertentu. Selain itu, hasil pemanasan juga tidak dapat dibedakan dengan jelas dari garam lain sehingga tidak bersifat selektif. Oleh karena itu, uji pemanasan tidak digunakan dan analisis langsung dilakukan dengan uji reaksi spesifik seperti uji reagen dan uji nyala api. Selanjutnya, di sini kita akan menguji memakai reagen ZM asetat. Nah, pada prosedurnya itu, ambillah sekitar 2 mili larutan sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan beberapa tetes larutan zinc asetat,
lalu kocok perlahan dan didiamkan. Nah, tujuan dari penambahan zinc asetat itu tuh untuk apa ya teman-teman? Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuan untuk penambahan zinc asetat itu untuk melihat adanya interaksi awal ion Na+ dalam medium asetat. Hasil yang diamati biasanya berupa kekeruhan ringan yang menunjukkan indikasi awal adanya natrium, namun uji ini masih bersifat pendahuluan. Nah, untuk lebih memastikannya lagi, kita lanjut ke uji Zn magnesium ditambah dengan magnesium asetat. Untuk prosedurnya yaitu ambillah 2 mili larutan sampel ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan magnesium asetat terlebih dahulu, kemudian ditambahkan zinc asetat, lalu dikocok dan didiamkan. Nah, tujuan dari penggunaan magnesium asetat ini adalah untuk membantu pembentukan sistem pengendapan yang lebih stabil melalui pembentukan garam rangkap. Nah, sedangkan penambahan zinc asetat ini membantu proses pembentukan kristal. Nah, teman-teman, jadi hasil yang diamati adalah terbentuknya endapan putih kristalin yang lebih jelas, yang menunjukkan adanya ion Na+ dengan indikasi yang lebih kuat. Nah, selanjutnya, kemudian dilakukan uji konfirmasi utama, yaitu uji nyala api. Pada prosedurnya ini dicelupkan kawat tikrom ataupun bisa menggunakan kawat platina, dibersihkan dengan HCl pekat dan dipanaskan hingga tidak memberikan warna pada nyala api dengan tujuan menghilangkan kontaminasi. Setelah itu, kawat dicelupkan ke dalam larutan sampel yang dimasukkan ke dalam nyala api bunsen. Setelah itu, teman-teman amati dari hasil yang muncul adalah warna kuning terang yang sangat intens. Dan warna kuning terang itu menjadi salah satu ciri yang khas bagi natrium Na+. Nah, teman-teman, dari hasil pengamatan ini muncullah warna kuning terang yang sangat khas. Warna ini merupakan ciri utama dari natrium akibat eksitasi elektron yang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, ini merupakan bukti paling spesifik adanya Na+, teman-teman. Selanjutnya, kita memasuki ke anion borat. Di sini kita memakai dua uji, yaitu uji organoleptik dan uji reaksi spesifik. Nah, langsung saja kita lanjut ke dalam uji organoleptik pada anion borat. Nah, secara prinsip, uji organoleptik pada borat tidak memberikan hasil yang spesifik. Hal ini karena senyawa borat termasuk dalam natrium tetraborat, umumnya memiliki karakteristik fisik yang mirip dengan banyak garam anorganik lainnya, yaitu berbentuk kristal atau serbuk halus, berwarna putih, dan tidak memiliki bau. Nah, oleh karena itu, hasil organoleptik tidak dapat digunakan sebagai dasar identifikasi borat secara pasti, melainkan hanya sebagai pengamatan awal saja, teman-teman. Nah, kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu menggunakan uji nyala hijau atau metil borat. Pada prosedurnya, sampel padat diambil sekitar 0,1 gram, kemudian ditambahkan beberapa tetes asam sulfat dan 2 sampai 3 mili metanol, lalu dibakar secara pelan-pelan dan hati-hati. Tujuan penambahan asam sulfat ini adalah untuk mengasamkan dan membentuk asam borat, sedangkan metanol berfungsi membentuk metil borat yang mudah menguap. Nah, hasil yang diamatinya itu api berwarna hijau terang yang merupakan ciri khas anion borat positif. Nah, dari hasil pengamatannya itu muncul api yang berwarna hijau terang, teman-teman. Nah, warna ini menunjukkan terbentuknya metil borat yang khas sehingga menandakan anion borat ini positif, teman-teman. Nah, lanjut kita melakukan uji dengan kurkumin atau rososianin. Pada prosedurnya,
Ambillah 2 mili larutan sampel ke dalam tabung reaksi dan tambahkan beberapa tetes reaksi kurkumin, lalu dipanaskan ringan atau didiamkan beberapa menit. Nah, tujuan uji ini adalah membentuk kompleks rososianin. Dari hasil pengamatannya bisa kita lihat bahwa perubahan warna menjadi merah kecoklatan yang menandakan borat ini positif. Lanjut ke uji yang selanjutnya yaitu ada uji dengan kertas kunyit. Nah, uji selanjutnya kita melakukan dengan uji kertas kunyit. Pada prosedurnya ini, larutan sampel diteteskan pada kertas kunyit kemudian dikeringkan. Tujuan uji ini sebagai uji pendukung menggunakan kurkumin alami. Bisa kita lihat ya teman-teman dari hasil pengamatannya itu, yang diamati adalah perubahan warna menjadi coklat kemerahan yang memperkuat hasil sebelumnya. Jadi, teman-teman, dari seluruh rangkaian percobaan ini dapat kita lihat bahwa setiap tahapan memiliki cara yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Nah, pada organoleptik sebagai tahap awal, uji reagen sebagai indikasi, dan uji nyala api sebagai konfirmasi utama. Untuk kesimpulannya, pada sisi kation diperoleh endapan pada sistem zinc, magnesium, dan nyala kuning terang. Nah, sedangkan dari sisi anion diperoleh nyala hijau serta perubahan warna yang khas pada uji kurkumin dan uji kertas kunyit. Nah, teman-teman, sehingga kita dapat dipastikan bahwa sampel mengandung kation Na+ dan anion borat dan diidentifikasikan sebagai natrium tetraborat. Nah, selanjutnya, teman-teman, setelah kita selesai menganalisis natrium tetraborat, sekarang kita lanjut ke analisis cemaran logam, yaitu tembaga dalam simplisia. Baik, langsung saja kita lakukan dengan uji organoleptik. Pada prosedurnya ini, amati sampel simplisia kunyit secara langsung, meliputi bentuk, warna, dan bau. Dari hasil pengamatan dengan visual, dengan menggunakan baca indera ini, serbuk atau irisan kering, nah berwarna kuning jingga dan memiliki bau yang khas. Nah, ini menunjukkan sampel mengandung senyawa organik. Nah, uji yang kedua, kita memakai detruksi atau pemisahan dari senyawa organik. Pada prosedurnya ini yaitu sampel kunyit ditimbang sekitar 1 gram kurang lebih, kemudian ditambahkan asam nitrat encer atau campuran asam nitrat dengan aquades. Nah, teman-teman, larutan kemudian dipanaskan secara perlahan hingga hampir jernih. Setelah itu, ditambahkan asam nitrat pekat dan sedikit hidrogen peroksida hingga larutan benar-benar jernih. Nah, jika diperlukan, dapat ditambahkan HCl untuk membantu proses pelarutan. Nah, teman-teman, tujuan dari tahap ini adalah untuk menghancurkan matriks organik pada kunyit dan melepaskan logam yang terkait, sehingga perubahan menjadi ion Cu2+ yang larut dalam larutan. Nah, hasil yang diperoleh ialah larutan jernih yang menandakan bahwa logam sudah siap untuk dianalisis. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lakukan pengendapan golongan 2 menggunakan reaksi sulfida. Larutan dibuat dengan suasana asam encer, kemudian dialiri dengan gas H2S atau ditambahkan reaksi sulfida. Nah, jika terdapat ion CO2+, maka akan terjadi reaksi pembentukan endapan hitam atau CuS. Nah, hasil yang diamati adalah terbentuknya endapan hitam. Ini tuh merupakan indikasi awal adanya tembaga dalam sampel, teman-teman. Untuk memastikannya lebih lanjut, kita lakukan uji spesifik menggunakan uji tembaga menggunakan NH4OH yang berlebih.
Nah, jika terdapat CO2+, maka akan terbentuk kompleks berwarna biru tua yang sangat khas. Warna biru tua ini menunjukkan terbentuknya kompleks amina tembaga, teman-teman. Kemudian dilakukan dengan uji NaOH. Nah, teman-teman, selanjutnya kita menggunakan uji dengan NaOH. Pada prosedur ini, penambahan NaOH akan menghasilkan endapan biru muda berupa CuOH2+ jika dipanaskan. Dan endapan ini akan berubah menjadi hitam. Perubahan ini semakin menguatkan bahwa ion yang ada adalah Cu2+. Dan perlu teman-teman ketahui, pada pemeriksaan anion, mengapa tidak dilakukan? Karena fokus analisis ini adalah pada cemaran logam sebagai kation, jadi tidak dilakukan pemeriksaan anion. Nah, teman-teman, jadi jika terbentuk endapan hitam CuS, larutan biru tua dengan NH4OH, dan endapan biru dengan NaOH, maka dapat disimpulkan bahwa simplisia kunyit ini mengandung cemaran tembaga atau Cu2+. Sebaliknya, jika tidak terbentuk reaksi-reaksi tersebut, maka cemaran tembaga tidak terdeteksi dalam sampel. Baik, teman-teman, dengan demikian, melalui metode analisis kualitatif klasik ini, kita dapat mengidentifikasi keberadaan logam berat dalam bahan alam secara sederhana namun cukup akurat. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf bila ada salah kata ketika penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.